Kalau kita bermuhasabah, ada dua hal yang kita lakukan. Satu, mengevaluasi yang kemarin, setahun yang lalu. Dan yang kedua, mempersiapkan rencana 1 tahun ke depan. Betul. Apa yang terjadi 1 tahun ini? Tahun 2022 ini apa yang terjadi? Kita harus melihat flashback ke belakang. 1 tahun ini, mulai 1 Januari 2022 sampai tanggal ini 31 Desember tahun 2022, kita umat Islam di Indonesia, sebagai umat Rasulullah SAW, sebagai umat yang beragama Islam dan mayoritas di negeri di Republik ini, kita melihat 1 tahun perjalanan ke belakang kita ini harus banyak beristighfar kepada Allah, mohon ampun pada Allah. Apa peristiwa yang paling besar tahun 2022? Banyak bencana alam, betul, ya kan? Ya Pak ya, bencana di mana-mana, ya. Ini peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bencana apa? Bencana akhlak. Apa bencana akhlak? Ada 2 macam. Ada korupsi, ada pembunuhan. Wah, yang korupsi sekarang ini orang berpendidikan, rektor, profesor, ya teriak-teriak radikal, NKRI harga mati. Dianya korupsi. Emang korupsi itu bukan radikal? Radikal. Koruptor itu radikal bukan? Radikal. Teroris bukan? Teroris. Dia mengancam masa depan anak bangsa kita. Nauzubillah tsumma nauzubillah min zalik. Ini penyakit korupsi ini adalah merupakan teror untuk seluruh anak bangsa. Sebuah tindakan yang sangat radikal. Kenapa sih Pak Ustadz? Teror, intoleransi, radikal itu kayaknya hanya menyasar kepada umat Islam saja. Itulah fakta yang ada sekarang. Kita jadikan pelajaran. Dan akhirnya kebongkar semua. Apa yang menimpa umat Islam, peristiwa-peristiwa kelam tahun 2021 yang lalu, akhirnya semuanya kebongkar tahun. Nah, nggak tahu tahun depan ini bagaimana. Rencana Allah akan dijalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mari banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Maka itu, ini bencana banyak ya. Maka kita harus introspeksi, muhasabah, bagaimana kita menatap ke depan ya. Yaitu dengan apa? Dengan kita melakukan tazkiyatun nufus, penyucian jiwa, insya Allah. Kita harus mensucikan jiwa kita, karena ini titik pangkal. Kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, tidak cukup kita hanya membahagiakan fisik, membahagiakan akal, tapi hati kita sengsara. Tidak bisa kita hanya beri makan otak kita, tapi hati kita nggak diberi makan. Hati ini pangkal yang disebabkan itulah Allah turunkan wahyu. Untuk apa? Membenahi hati manusia, untuk menyucikan jiwa manusia.